Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai teman-teman semua, di sini saya Jihan dari Jurnal SMA Negeri 6 dan kawan saya Fikri Dani Saputra dari OSIS. Di sini saya nggak sendirian. Nah, saya ditemani oleh Ibu Om. Ibu, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kenapa sih kita ngundangnya Ibu Om sebagai pemateri hari ini? Karena Ibu Om itu guru biologi di SMA Negeri 6 dan berkaitan dengan materi narkoba hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang narkoba. Jadi kalian harus menyimak videonya ya. Langsung saja nih Bu ke pertanyaannya. Oke Bu, yang pertanyaannya pertama, bagaimana sih narkoba di Indonesia menurut pandangan Ibu? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif yang berbahaya. Narkoba di Indonesia adalah masa darurat narkoba. Karena apa? Karena pada tahun 2014 sebanyak 4 juta orang pengguna narkoba. Dalam satu hari itu meninggal 6 orang dari 10 orang. Jadi menurut Ibu itu sangat berbahaya di dalam pergaulan kita sehari-hari. Berarti Indonesia itu sangat berbahaya narkoba Ibu. Iya, karena sedang darurat narkoba. Nah Bu, yang kedua, bentuk penyalahgunaan narkoba itu seperti apa sih Bu yang biasa dilakukan? Narkoba adalah bahan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan disfungsi otak, disfungsi organ, yang bisa mengakibatkan kerusakan mental, kerusakan psikologis, kerusakan di dalam hubungan sosial, terus berdampak juga pada ekonomi, berdampak juga pada kasus-kasus hukum seperti itu. Banyak juga ya Bu berarti. Nah Bu, apakah sih ada pengaruh dari masalah keluarga atau pergaulan? Nah, masalah kehidupan kita sehari-hari itu kompleks. Jadi kita harus melakukan satu pembelajaran di dalam pembelajaran di rumah seperti lingkungan keluarga, terus masalah edukasi di sekolah, dan regulasi dari pemerintah itu harus jelas seperti itu. Nah, yang ketiga, biasanya nih Bu, anak-anak tuh dapat narkoba itu dari mana sih Bu sumbernya? Kita kembali lagi, kita harus paham bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kalian, edukasi itu penting, pendidikan itu penting, sehingga kalian bisa memilih mana teman yang baik, mana pergaulan yang baik, sehingga kalian mengetahui bahwa hal-hal yang tidak baik, apalagi penyalahgunaan narkoba ini, yaitu dari teman-teman sebaya. Nah, biasanya teman-teman sebaya itu kalau dia mengikuti alur lingkar istilahnya kejahatan, nah disitulah akan menyusup ke kalian sebagai siswa-siswa di sekolah. Makanya kalian harus bisa melihat mana teman-teman yang baik di sekitar kalian, seperti itu. Jadi ruang lingkup itu sangat berpengaruh juga ya Bu berarti. Nah, dampaknya bagi generasi milenial itu sangat berpengaruh tidak sih Bu? Oh, sangat berpengaruh besar. Kalian adalah generasi emas yang akan datang sebagai pemimpin bangsa, sebagai aset negara ini untuk melanjutkan proses pembangunan bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini untuk menghilangkan segala sesuatu tentang penyalahgunaan narkoba itu penting dari sisi edukasi, ya, dari sisi kesadaran di dalam kesehatan, dari sisi kehidupan sosial kalian, dari sisi psikis kalian, dari sisi faktor ekonomi kalian, dan sampai faktor-faktor hukum yang jelas seperti itu. Nah, dampak yang kita rasakan dari kita mengkonsumsi narkoba itu dari awal sampai akhirnya seperti apa ya Bu? Apalagi kan kita remaja nih, jadi kita harus tahu kalau misalnya kita mengkonsumsi narkoba itu seperti apa yang kita rasakan gitu. Ya, ini berlaku untuk semua siswa. Siswa-siswa semua, siswa SMA Negeri 6
Kota Cirebon terutama. Jadi dampak yang disebabkan oleh narkoba itu sangat banyak. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan itu sudah tadi Ibu jelaskan bahwa akan mempengaruhi disfungsi otak, terutama prefrontal cortex, di mana prefrontal cortex itu akan mempengaruhi otak kalian di dalam berpikir, di dalam critical thinking atau berpikir kritis, di dalam pengambilan keputusan masalah, di dalam belajar, di dalam keseimbangan tubuh yang kalian lakukan sehari-hari di dalam bidang kesehatan. Yang kedua, itu disfungsi organ. Disfungsi organ itu kalau misalnya melt atau narkoba itu sudah masuk ke neuron, itu di mana reseptor tidak berjalan dengan baik, maka dopamin itu akan membanjiri sel-sel neuron kalian sehingga apa? Sehingga kalian itu akan merasakan yang pertama stimulan, depresan, dan halusinogen seperti itu. Jadi dalam dampak kesehatan itu sangat berbahaya sekali di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis itu mengakibatkan kalian apatis, kalian tidak percaya diri, kalian rendah hati, kalian menutup diri dan tidak kreatif serta inovatif. Itu yang kedua. Kemudian dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Kalian merasa minder untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di luar. Kemudian yang keempat adalah dampak ekonomi. Sudah jelas harga untuk narkotika, psikotropika, dan aditif itu sangat mahal. Sehingga apa? Menguras keuangan kalian. Makanya sekarang Ibu berharap kalian harus no say no drug. Jadi berhenti berkata untuk melakukan sesuatu yang sia-sia seperti itu. Kemudian yang kelima itu dampaknya adalah dampak hukum. Secara regulasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah sudah tegas bahwa ada 4 pilar di dalam BNN. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah rehabilitasi, dan yang keempat adalah pemberantasan. Yang pertama, pencegahan secara preventif. Kita jangan menggunakan narkoba sebagai bahan untuk membuat badan kita rusak. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah bersama masyarakat bersama-sama memberantas narkoba. Yang ketiga yaitu rehabilitasi. Jadi pengguna narkoba itu wajib direhabilitasi secara klinis dan secara sosial. Yang keempat yaitu pemberantasan. Pemberantasan itu dilakukan untuk pengedar-pengedar dan bandar-bandar narkoba. Jadi seperti itu yang Ibu jelaskan tentang dampak secara global. Karena narkoba itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kalian semua, terutama kalian sebagai generasi milenial, sebagai generasi emas untuk membangun bangsa dan negara. Nah, Ibu punya tips nggak buat teman-teman biar jauh dari narkoba gitu? Tipsnya banyak. Yang pertama, kalian harus pandai dalam memilih teman, dalam memilih kawan, untuk kalian melakukan pergaulan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang kedua, kalian harus mendapatkan dukungan dari orang tua di dalam kegiatan kalian sehari-hari sehingga kalian akan jauh dari narkoba. Yang ketiga, yaitu kalian harus edukasi, harus memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup sehingga kalau kalian secara edukasi atau pendidikan kalian akan mengerti mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Yang keempat, kalian harus sadar hukum. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Mungkin seperti itu.
yang Ibu jelaskan tentang bagaimana menghindari tips-tipsnya penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah Bu, bicara soal jenis-jenis narkoba, apakah efek yang ada pada obat tersebut kan beda-beda Bu? Boleh dijelasin nggak Bu efek yang berbeda-beda? Efek dari obat tersebut itu kan beda-beda. Efeknya sangat banyak sekali. Yang pertama, narkotika dan psikotropika serta bahan aditif yang lainnya yang berbahaya. Misalnya satu, narkotika itu contohnya candu, heroin, morfin, terus dopamin. Nah, kemudian psikotropika itu obat-obatan yang berbahaya seperti sabu-sabu, terus ekstasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah zat aditif yang berbahaya, misalnya lem, alkohol, terus rokok termasuk. Itu. Nah, efeknya yang pertama adalah halusinasi. Jadi membuat seseorang itu berhalusinasi, berangan-angan yang tidak jelas, seperti itu. Efek yang kedua adalah depresan. Depresan itu mengakibatkan kalian yang pengguna itu akan depresi, mentalnya tidak stabil, sehingga kecenderungannya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang melanggar hukum. Kemudian yang ketiga, efek stimulan. Jadi efek stimulan itu selalu bereforia, merasa senang terus, tidak terkendali. Karena apa? Yaitu tadi, bagian prefrontal korteksnya itu rusak, sehingga manusia, yang membedakan manusia dengan binatang itu prefrontal korteks. Sedangkan kalau narkoba itu langsung merusak prefrontal korteks tersebut, sehingga segala keseimbangan di dalam kehidupan kita itu rusak semua. Nah, hal itulah yang membahayakan tubuh manusia, sehingga tubuh manusia itu akan rusak sel-selnya, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, Ya. kan Ibu ini seorang guru dan orang tua juga. Nah, cara Ibu tuh untuk mengingatkan tentang bahaya narkoba kepada anak atau murid Ibu tuh seperti apa? Caranya harus multi cara. Yang pertama, itu mendasari anak-anak dengan pendidikan agama atau spiritual. Karena apa? Dengan pendidikan spiritual, kalian akan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa dan akan mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu edukasi secara formal dan non formal, yaitu melalui pendidikan di sekolah, melalui pendidikan di luar sekolah. Di dalam sekolah saja banyak, dengan mengikuti ekskul-ekskul yang bermanfaat dan positif seperti kalian-kalian, itu akan menjauhkan penyalahgunaan narkoba di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang ketiga, pendekatan keluarga, orang tua. Karena apa? Pendekatan keluarga dan orang tua itu penting di dalam kehidupan sehari-hari kalian, karena orang tua itu memiliki daya dukung yang tinggi di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi itu mungkin bagaimana kita mengendalikan secara multifungsi dari mulai spiritual, edukasi, dan hubungan antara kalian dan orang tua kalian. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang narkoba. Ingat, say no to drugs, karena narkoba ini sangat membahayakan kita semua. Jadi semoga teman-teman yang di rumah sehat selalu. Semoga pembahasan ini juga sangat berguna buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.